10, kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Revolusi ekonomi Prabowo, Bank Emas pertama Indonesia siap menggebrak. Indonesia segera memasuki babak baru dalam sektor keuangan dengan kehadiran Bank Emas atau Bullion Bank pertama di negeri ini. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana revolusioner ini yang siap diresmikan pada 26 Februari 2025. Langkah ini bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi biasa, ini adalah langkah besar untuk mengembalikan kekayaan emas nasional yang selama ini mengalir ke luar negeri. Kita akan bentuk bank emas. Selama ini, kita tidak punya bank untuk emas. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri, tegas Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. Pernyataan ini langsung menyita perhatian publik, mengingat potensi besar emas sebagai aset strategis yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal. Indonesia, salah satu produsen emas terbesar dunia, selama bertahun-tahun menghadapi tantangan besar. Hasil tambang emas domestik banyak yang langsung diekspor tanpa adanya mekanisme pengelolaan di dalam negeri. Presiden Prabowo menginginkan perubahan itu. Dengan adanya bank emas, emas tidak hanya disimpan, tetapi juga bisa dikelola sebagai instrumen investasi, tabungan, dan pembiayaan. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan asing, memperkuat devisa negara, dan meningkatkan kontrol terhadap stabilitas moneter. Bank emas juga diharapkan menjadi solusi untuk menutup celah dalam sistem perbankan nasional, yang selama ini belum sepenuhnya memanfaatkan potensi emas sebagai aset strategis. Bank emas atau Bullion Bank adalah institusi keuangan yang memberikan layanan perbankan berbasis emas. Di bank emas, masyarakat dapat menyimpan tabungan dalam bentuk emas, melakukan investasi emas, hingga memperoleh pembiayaan berbasis emas. Konsep ini sudah sukses diterapkan di beberapa negara seperti Turki dan Malaysia. Di sana, emas tidak hanya menjadi aset, tetapi juga instrumen ekonomi yang terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Sebagai contoh, bank di Turki seperti Kuveyt Turk dan Turkiye Bankas menawarkan layanan berupa rekening emas digital, transfer emas elektronik, hingga deposito emas. Di Malaysia, bank-bank besar seperti Maybank dan CIMB menawarkan akun investasi emas yang memungkinkan nasabah membeli dan menjual emas secara digital, semuanya terintegrasi dengan prinsip syariah. Di Indonesia, pendirian bank emas diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK, Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, UP2SK. Beberapa perusahaan seperti Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, BSI, telah mengelola layanan serupa, namun kehadiran bank emas secara nasional akan menjadi tonggak sejarah baru. Menteri BUMN Erick Thohir juga menegaskan pentingnya Bullion Bank sebagai bagian dari ekosistem ekonomi emas yang terintegrasi. Dengan cadangan emas nasional yang mencapai puluhan ton, kita perlu fasilitas seperti bank emas untuk memastikan emas tetap berada dalam kontrol kita, tidak hanya menjadi aset pemerintah, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, ujar Erick. Kehadiran bank emas tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga berbagai sektor lain, seperti 1. Pemerintah menghemat devisa negara karena emas dapat dikelola di dalam negeri. Meningkatkan stabilitas moneter dengan mengandalkan emas sebagai instrumen keuangan. 2. Industri perhiasan dan pertambangan. Industri perhiasan dapat memperoleh pasokan emas langsung dari bank emas. Perusahaan tambang bisa mendapatkan pembiayaan berbasis emas melalui skema kontrak serah lindung nilai, forward hedge contract. 3. Masyarakat menyediakan alternatif tabungan dalam bentuk emas yang lebih stabil dibandingkan mata uang. Memberikan peluang investasi yang lebih aman dan terjamin. 4. Perekonomian nasional
menciptakan lapangan kerja baru hingga 800.000 orang. Menambah produk domestik bruto, PDB, sebesar 245 triliun rupiah, sebagaimana diproyeksikan oleh Menteri BUMN. Tidak seperti layanan tabungan emas yang selama ini ditawarkan oleh Pegadaian atau Bank Syariah, Bank Emas Nasional ini akan menjadi pusat pengelolaan emas yang terintegrasi. Emas yang sebelumnya diekspor tanpa pengelolaan optimal kini akan disimpan, diolah, dan dimanfaatkan dalam negeri. Selain itu, Bank Emas akan berperan penting sebagai penjamin, underlying, dalam pembiayaan proyek-proyek tambang emas. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengelola emas sebagai komoditas, tetapi juga menggunakannya untuk memperkuat ekonomi melalui pembiayaan proyek strategis. Meski menjanjikan, pembentukan Bank Emas tentu tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan infrastruktur dan regulasi siap mendukung operasional bank ini. Pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia akan menjadi kunci suksesnya. Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami manfaat menyimpan emas di bank emas dibandingkan menyimpannya secara konvensional. Hal ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal. Pendirian Bank Emas menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mentransformasi ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan potensi emas secara optimal, Indonesia tidak hanya akan menjadi produsen emas terbesar, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan emas yang diakui secara global. Presiden Prabowo optimistis bahwa langkah ini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Kita ingin Indonesia menjadi negara yang mandiri, yang mampu mengelola kekayaannya sendiri untuk kemakmuran rakyatnya, ujar Presiden. Kini, semua mata tertuju pada 26 Februari 2025. Akankah Bank Emas menjadi awal dari kebangkitan ekonomi berbasis emas di Indonesia? Kita tunggu gebrakan selanjutnya dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.